eddy. Viskositas eddy, viskositas eddy itu karena adanya eh, bagaimana pergerakan itu sehingga itu dianggap konstan, tidak ada perubahan dan sebagainya. Kemudian dia juga menggambarkan bahwa permukaan air diasumsikan datar, tidak ada gradien tekanan. Dia tidak meninjau bagaimana perbedaan density dan sebagainya. Dan dia juga menyampaikan bahwa ini dalam kondisi angin yang bertiup lama. Nah, itu beberapa yang sebenarnya ditemukan Nansen, dan ternyata konsep-konsep inilah nanti yang juga mendasarin begitu kita gabungkan antara Nansen berbicara di permukaan, kemudian sebelumnya kita berbicara tentang geostropik, itu berbicara di kolom perairan, dan begitu kita akumulasi juga dengan apa yang terjadi di dasar, maka kita akan bisa menggambarkan apa yang terjadi dan bagaimana uh, upwelling tersebut itu terjadi di dasar perairan. Itu yang dicoba oleh Nansen sebenarnya untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lautan seperti apa. Oke. Nah, ini yang digambarkan kemarin, bagaimana di lapisan permukaan eh, angin bertiup ke arah sini, kemudian terjadi pembelokan, sehingga pola aliran yang terjadi atau arus permukaan akan bergerak membentuk sudut, kemudian semakin ke bawah, dia akan semakin berbelok, dan akhirnya pada saat kondisi tertentu nanti, itu akan mendekati nol, itu yang biasanya disebut dengan level no motion, artinya tidak ada pergerakan sama sekali, dan arus dianggap diam, dan setelah itu dia akan mengalami pembelokan kembali, dan ke arahnya itu akan berbeda dengan arah yang terjadi di permukaan. Artinya dia akan bergerak terus menurun, 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 akhirnya ini akan berlawan arah dengan arah angin yang ada di permukaan. Nah, semua ini beranjak dari konsep spiral Ekman yang dicoba dikembangkan oleh Nansen tersebut. Nah, ini yang coba terus digali dan dikembangkan. Nah, implikasinya seperti saya sampaikan tadi, pada saat berbicara geostropik, kita berbicara di kolom. Konsepnya di kolom perairan. Kemudian kita bicara di permukaan yang apa yang disampaikan oleh Nansen ini, sehingga begitu kita gabungkan dan kita lihat efek apa yang terjadi, efek di dasar, maka akhirnya kita akan bisa, sorry, akhirnya nanti kita bisa menemukan bahwa apa yang terjadi sebenarnya nanti di suatu perairan. Dan konsep inilah yang mendasari bagaimana sebenarnya mekanisme upwelling, konteksnya terutama di coastal upwelling itu terbentuk. Jadi mekanisme upwelling itu bukan hanya melihat, oh ternyata suhunya tinggi, atau suhunya lebih rendah di permukaan. Langsung kita berpikir, oh bahwa ini adalah dorongan dari bawah yang naik ke atas. Konsep upwelling itu beranjak dari apa yang dikemukakan oleh Nansen sebelumnya, kemudian apa yang kita bahas pada saat berbicara tentang lapisan interior kaitannya dengan geostropik, dan terakhir nanti bagaimana efek dasar. Jadi tidak serta-merta, oh tiba-tiba temperaturnya lebih dingin, oh ini pasti upwelling. Enggak. Hari ini kita coba sebenarnya bagaimana mekanisme itu akan membentuk satu upwelling di perairan pesisir. Kita akan lihat dan kita tinjau satu persatu dari kolom perairan. Makanya kita akan melihat bagaimana lapisan permukaan itu berdasar mengacu ke konsepnya Ekman. Apa yang tadi disampaikan, ada angin dan ada Coriolis. Kemudian apa yang terjadi di lapisan interior, artinya di kolom perairan, ini beranjak dari perbedaan gradien tekanan sehingga membentuk yang namanya arus geostropik. Dan terakhir, bagaimana konteks yang terjadi di lapisan dasar. Lapisan dasar tentunya efeknya nanti itu karena ada gesekan dengan dasar perairan. Seperti yang beberapa kali saya sampaikan, Anda akan merasakan berbeda pada saat Anda berjalan di dasar yang berbatu dengan dasar yang licin. Tentunya kecepatan dan gerakan Anda akan berbeda. Nah, demikian juga aplikasinya dengan arus laut tersebut. Akan terjadi perbedaan aliran, dan justru pengaruh gesekan ini atau pengaruh dasar perairan bisa membelokkan aliran tersebut. Nah, sekarang kita tinjau satu persatu. Kita lihat, kita asumsikan dalam konteks ini, kondisinya terjadi di belahan bumi utara, kondisinya terjadi di belahan bumi utara,
dan anginnya akan bertiup sejajar dengan pantai. Nah, konteks yang terjadi, kita lihat bukaan. Apa yang terjadi jika misalkan anginnya itu bertiup ke arah sini? Asumsikan arah ini adalah arah yang ke utara. Apa yang terjadi kalau misalkan angin bertiup ke arah utara? Tentunya seperti yang sering saya sampaikan, Anda coba bayangkan, Anda isi air dalam piring Anda, kemudian Anda tiup, maka tiupan Anda atau dorongan dari angin yang Anda bentuk, ini akan membuat air atau massa air yang di sini akan berpindah ke arah sini. Akan terjadi tiupan Anda membuat ada kekosongan di sini, dan airnya itu akan menumpuk ke arah sini. Nah, begitu juga analoginya dengan kondisi perairan, kondisi lautan. Begitu angin bertiup di sini, konsep Nansen tadi menyatakan bahwa akibat angin ini akan dibelokkan. Dibelokkannya kemana? Karena belahan bumi utara, berarti dia belokkan konsepnya ini, maka dia akan dibelokkan ke arah sini. Maka yang terbentuk, transport massa air itu akan bergerak. Kalau ini tarik ke sini, maka dia belokkan ke sini, maka ini akan terjadi. Air tersebut atau massa air akan bergerak. Kalau ini utara, maka dia akan bergerak ke arah timur. Dia akan bergerak ke arah timur. Maka transport massa air tersebut akan bergerak ke arah timur di lapisan permukaan. Dan konteksnya, transport ini akan cenderung menjauhi pantai. Kenapa ini terbentuk? Karena adanya konsep kesetimbangan yang disampaikan Nansen tadi, di mana gesekan angin ini akan diimbangi oleh adanya gaya Coriolis. Ingat, konteks ini terjadi di belahan bumi utara. Kalau belahan bumi selatan, pembelokannya nggak ke sini. Pembelokannya justru ke arah sini. Artinya dia tidak menjauhi pantai. Kalau konteks ini kan dia menjauhi pantai, karena ini garis pantai. Justru kalau di selatan, dia akan bergerak mendekati pantai. Karena beloknya itu berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Nah, akibat dorongan yang kuat ini, sehingga terbentuk perbedaan paras laut. Perbedaan ketinggian muka air laut. Di sini akan cenderung terjadi penumpukan massa air dan terjadi kekosongan massa air di sini. Itu yang terbentuk di lapisan permukaan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini di permukaan, sorry, saya clearkan dulu. Nah, kemudian apa yang terjadi di lapisan interior atau kolom perairan ini? Apa yang terjadi kolom? Di sini terjadi peningkatan massa air. Artinya paras laut atau gradien tekanan di sini akan lebih tinggi dibandingkan yang di sini. Ingat, kita bicara pada saat berbicara konsep sebelumnya, kondisi ini menyebabkan, sorry ya, kondisi ini menyebabkan implikasinya di kolom perairan implikasinya apa? Karena gradien tekanan di daerah sini, karena gradien tekanan di daerah sini lebih tinggi dibandingkan daerah sini, sehingga yang terbentuk di lapisan interiornya, ingat, sama seperti kemarin, gradien tekanan akan diimbangi oleh adanya gaya Coriolis. Kalau di sini lebih tinggi dibandingkan di sini, maka posisinya gradien tekanan akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau kita gambarkan lagi, kalau gradien tekanannya bergerak ke sini, maka Coriolis force-nya akan bergerak ke daerah ini. Itu Coriolis force-nya, pasti dia akan diimbangi. Karena konsepnya gradien tekanan akan diimbangi oleh gaya Coriolis. Nah, karena gradien tekanannya bergerak ke arah sini, maka ingat, di belahan bumi utara, gradien tekanan akan dibelokkan searah jarum jam.
maka geostropiknya sebenarnya akan terbentuk masuk ke arah dalam. Dia akan masuk ke arah sini. Nah, bagaimana menggambarkannya, Pak? Dalam oceanografi, konteksnya sudah disepakatin bahwa jika Anda atau jika gradien atau arus tersebut bergerak masuk ke dalam gambar, itu biasanya digambarkan dengan bentuk cross, tanda silang. Tapi kalau tadinya konsepnya dia bergerak ke arah luar atau ke arah sini, karena nggak mungkin kalau Anda gambarkan ke sini, seakan-akan arusnya bergerak ke bawah. Padahal dia tidak bergerak ke bawah. Kita masih berbicara apa yang terjadi di lapisan interior. Maka kalau tadi bergeraknya ke arah luar atau ke arah luar dari bidang, itu biasanya disimbolkan dengan notasi titik. Tapi kalau dia bergerak masuk ke dalam, itu disimbolkan dengan cross, bentuk cross. Artinya dia menembus ke dalam atau bergerak ke arah sana. Supaya nggak ada kesan nanti, ini ke atas, ini ke bawah. Dia belum berbicara apa yang terjadi di bawah dan atas. Nah, dalam konteks ini, kalau Anda perhatikan, maka pada lapisan permukaan, dia akan bergerak. Kalau kita bicara utara, timur, barat, maka dia akan bergerak ke arah timur, sedangkan gradien tekanan akan bergerak ke arah utara, ke arah barat, berlawanan dengan konsep atau transport di bagian permukaan, sementara geostropiknya akan bergerak hampir sama dengan pola pergerakan angin. Nah, konsep ini mengakibatkan apa yang terjadi di lapisan dasar. Karena kondisinya di lapisan dasar, sebentar saya tunjukkan slide berikutnya. Harus putus-putus baik. Apa yang terjadi sampai sini? Kita masih bicara di lapisan dasarnya. Apa yang terjadi di lapisan dasar konsekuensinya? Karena gradien kanan itu bergerak di lapisan interior, dia bergerak ke sini atau mendekati pantai. Karena dia bergerak mendekati pantai, maka begitu berbenturan dengan dinding perairan atau dasar, makanya tidak ada bidang, akan dibelokkan mengikuti profil pantai yang ada di sini dan cenderung dia akan naik ke atas. Pada saat dia naik ke atas inilah sering Anda temukan, oh kenapa ya temperaturnya lebih dingin dibandingkan temperatur lapisan di bawahnya. Konsep inilah konsep proses terbentuknya upwelling di satu perairan. Kondisi inilah yang menggambarkan bagaimana sebenarnya mekanisme dan proses terbentuknya upwelling di satu perairan. Oke. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Cukup jelas. Nyimas jelas? Jelas Nyimas? Oke. Ya. Nah, dari konsep ini, maka kita tidak bisa langsung bilang, karena Anda sudah bicara, kalau Anda belum bicara oceanografi fisika, Anda selalu menyatakan bahwa, oh ini terjadi upwelling. Sebenarnya mekanisme upwelling tidak serta-merta, oh karena dia suhunya lebih rendah, itu pasti upwelling. Enggak, belum tentu. Bisa saja kondisi sebelum Anda amati, kalau curah hujannya tinggi, bisa saja temperaturnya lebih rendah. Tapi begitu Anda mau menyatakan ini upwelling, tinjau bagaimana kondisi-kondisi perairan yang terbentuk. Mulai dari pantai, Anda lihat apa yang terjadi, lihat kondisi angin, kemana pergerakannya, di bagaimana kekosongannya. Yang pasti, ada 3 yang kita pegang tadi. Apa yang terjadi di lapisan permukaan? Lapisan permukaan, maka transportnya akan terbentuk karena adanya gaya Coriolis yang diimbangi dengan gradien tekanan. Frisikan angin.
Kemudian kita tinjau perairan di lapisan inti. Apa yang terjadi? Gradien tekanan akan diimbangi oleh gaya Coriolis. Ingat, itu yang terjadi di kolom perairan. Karena asumsinya apa? Dia abaikan apa yang di atas, dia abaikan apa yang di bawah. Dia hanya tinjau apa yang terjadi di kolom perairan. Kolom perairan, dia lihat bagaimana gradien tekanannya. Oh, gradien tekanan di titik 1 lebih tinggi dibandingkan gradien tekanan di titik 2. Maka transportnya dari 1 ke 2. Maka ini akan diimbangi oleh gaya Coriolis. Gaya Coriolis menyebabkan gradien tekanan ini akan dibelokkan. Searah jarum jam di belahan bumi utara, berlawan arah jarum jam di belahan bumi selatan. Itu konteks yang bisa kita lihat dari mekanisme terbentuknya upwelling di satu perairan. Jadi begitu Anda lihat nanti, oh kenapa ya di daerah tersebut terjadi upwelling, kenapa ya daerah tersebut akan terbentuk kondisi sebaliknya. Nah, pertanyaannya, apakah semua wilayah akan mengalami upwelling? Enggak, belum tentu. Kita tinjau satu persatu. Misalkan, kita ambil pantai barat Sumatera. Pantai barat Sumatera saya asumsikan di daerah Bengkulu. Garis pantainya kan seperti ini. Kalau saya gambarkan Pulau Sumatera, saya asumsikan seperti ini. Garis pantai Pulau Sumatera itu di pantai barat yang kita tinjau. Jangan lihat di pantai timur. Kita tinjau wilayah ini. Oke. Pada saat kita meninjau ini, maka kita lihat yang pasti pertanyaan dua. Kapan terbentuk upwelling? Kapan terbentuk upwelling? Opsinya akan dua. Apakah pada saat angin dari sini yang datang atau angin yang dari sini yang datang? Pertanyaan saya, kira Anda bisa bayangkan kalau saya berikan opsi A di sini, ini opsi B, kira-kira bayangan Anda mana yang akan terbentuk upwelling? A atau B? B, Pak. B. So, oke. Ada lagi? Ada jawaban yang berbeda? Sepakat semua B? Sepakat? Oke, kita tinjau. Kalau dia bergerak dari sini, konteksnya ingat, Pulau Sumatera itu bagi dua. Ada di belahan bumi utara, Padang, itu batas lintang nolnya. Daerah Padang itu batas lintang nolnya. Saudara Boncol, ini lintang nol. Berarti terminologinya, daerah ini adalah lintang selatan, ini adalah lintang utara. Kalau dia bergerak ke arah sini, anginnya, ingat, Coriolis force akan membuat terjadi pembelokan. Kira-kira anginnya akan dibelokkan kemana? Saya anggap bentuk profilnya kan tim barat laut dengan tenggara. Ini barat laut, ini tenggara. Kira-kira kalau anginnya bergerak dari tenggara ke barat laut, oke, dan kondisinya terjadi di belahan bumi selatan, transport yang terbentuk kemana? Jawabannya cuma dua. Ke sini kah atau ke sini? Ke titik 1 atau ke titik 2 transportnya? Ke titik 1 atau ke titik 2 transportnya? Ayo, siapa yang bisa memberikan jawaban? Ke titik 1. Clear, ke titik 1. Karena dia jawabannya ke titik 1. Siapa tadi yang jawab? Sorry, saya nggak bisa ngeliat karena saya fokus di ini. Saya nggak bisa ngeliat namanya. Siapa tadi yang menjawab? Aditya, Pak. Ke titik 1. Aditya. Aditya menyatakan bahwa Pak, dia bergerak ke titik 1. Ada jawaban yang lain?
Sepakat dengan jawaban Aditya? Angin bergerak ke arah sini. Dah, ingat, dia berada di belahan bumi selatan. Karena kita kan tinjau batasnya di sini tadi. Oke, kalau di belahan bumi selatan, pembelokannya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Berlawanan, Pak. Selatan berlawanan, Pak. Kalau berlawanan, jarum jam Aditya bergeraknya ke sini atau ke ini? Ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Jarum jamnya bergeraknya ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, Pak. Ke kiri, Pak. Jam kita akan bergerak ke arah sini. Ingat, dia di belahan bumi selatan. Dia tidak mengikuti arah jarum jam. Artinya dia akan dibelokkannya bukan ke satu, malah ke dua. Kan? Kedua kan? Karena kan yang dia bawa, karena dia di belahan bumi selatan, dia tidak bergerak ke sini, tapi dia akan belokkan ke arah sini. Oke? Konsekuensinya, kalau dia diborong ke sini, karena belahan bumi selatan, maka yang terjadi penumpukan di perairan, di offshore atau lautan lepas, dan kosong di sini. Mekanisme tadi membuat lapisan permukaan transportnya bergerak menjauhi pantai. Kekosongan terjadi di sini. Karena adanya kekosongan di sini, kita lihat di lapisan interiornya. Maka gradien tekanan di titik 2 lebih tinggi titik 1. Maka yang terjadi gradien tekanan di lapisan interior akan bergerak ke arah sini. Maka begitu dia ini ingat gaya geostropiknya, arus tropiknya, kalau gradien tekanannya bergerak ke arah sini, maka dia di belahan bumi selatan, dibelokkan, berlawanan dengan arah jarum jam. Maka kalau tadi ke sini, kalau searah jarum jam ke sini, kalau berlawanan, berarti dia akan belokkan ke arah sini. Maka saya akan gambarkan geostropiknya close. Kita lihat lapisan dasar. Karena massa air mengalirnya dari sini ke sini, maka dia akan naik ke permukaan. Oke, clear untuk di logik yang ini. Clear, Pak. Maka potensi terjadinya aksi di pantai barat Sumatera bagian selatan itu akan terbentuk pada saat terbentuknya angin dari tenggara mengarah ke, artinya tidak setiap saat upwellingnya akan terbentuk di sini. Anda bisa bayangkan, sorry, saya tarik ini tadi pantainya, ini lintang nolnya saya buat, bisa Anda bayangkan apa yang terjadi kalau yang datang dari sini. Justru tidak terbentuk upwelling. Kenapa? Penumpukan massa airnya justru terjadi di daerah pantai. Ketinggian muka air daerah pantai lebih tinggi. Gradien tekanannya justru yang di sini gradien tekanannya malah tidak bergerak ke pantai, tapi malah menjauhi pantai. Oke, clear kita untuk itu dulu. Sekarang kita tinjau bagaimana yang di utara. Tadi kita batasin ini. Kita sepakat tadi bahwa anginnya bertiup dari sini. Ingat, angin bertiup dari barat laut menuju tenggara. Berada di belahan bumi utara. Belahan bumi utara. Kira-kira kalau ini yang terbentuk dan dia di belahan bumi utara, kemana transportnya? Kalau saya buat seperti ini, misalkan mata angin, ini berarti barat laut tenggara, maka terus tegak lurusnya
akan terbentuk di sini timur laut dan barat daya. Kira-kira transportnya ke timur laut di permukaan ya, transportnya ke timur laut atau ke barat daya? Barat daya. Ke barat daya. Kita lihat, ini angin berada di belahan bumi utara. Oke, angin bergerak dari barat laut menuju tenggara. Dia akan dibelokkan. Ini searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, putaran jam itu kan seperti ini. Ini putarannya kan, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kalau seperti itu, ini kan akan diputar ke sini. Maka yang terjadi apa? Oh, transport yang terbentuk di sini, ya, maka kalau kita ambil ini, maka kalau ini tadi bergerak ke arah sini, transport massa airnya justru akan bergerak ke arah sini. I-nya akan bergerak ke sini. Kalau transportnya terbentuk ke situ, maka penumpukan massa air itu terjadi di laut lepas. Kalau penumpukan terjadi di sini, maka gradien tekanannya akan bergerak ke arah menuju ke arah pantai. Kalau gradien tekanan menuju pantai, maka begitu dia akan bergerak dasar, dia akan naik ke daerah. Maka clear, kita bisa bayangkan pada saat angin bertiup dari barat laut menuju tenggara, di belahan bumi utara, pantai barat Sumatera, dia akan terjadi upwelling. Tapi tidak di daerah bagian selatan. Kondisi sebaliknya, pada saat angin bergerak dari tenggara menuju barat laut, di bagian pantai bagian selatan, maka akan terjadi upwelling. Di bagian utara, tidak. Ini penting pada saat Anda mau berbicara nanti tentang produktivitas primer dan daerah penangkapan. Kenapa ya? Pada bulan ini, oh ternyata hasil tangkapannya tinggi. Klorofilnya kenapa tinggi ya? Suhu perairannya kenapa rendah ya? Karena pada periode tersebut Anda lihat anginnya bergerak kemana. Oh ternyata anginnya itu bergerak dari tenggara menuju barat laut. Konsekuensinya daerah ini akan mengalami upwelling. Produktivitas primer tinggi di daerah pantai itu akan terjadi di sini. Tapi tidak di bagian utara. Pada musim berikutnya, begitu terjadi perubahan pola arus, maka di bagian utara akan mengalami produktivitas yang lebih tinggi, sedangkan bagian selatan justru yang paling rendah. Karena dia tidak terjadi upwelling. Justru semuanya itu akan terjadi dan terbawa ke arah laut. Oke. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Wahyu PM bertanya. Ada yang mau tanyakan Wahyu? Saya nggak tahu yang sama asli siapa. Wahyu PM. Saya sebutin apa yang nama kalian di sini. Wahyu, ada yang mau tanyakan? Sepertinya tidak, Pak. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke, kasih. Nisrina? Nisrina? Iya, Nisrina Pak. di mana Nisrina? Bisa diikuti Nisrina? Bisa, Pak. Oke, bisa dipahami ya? Pak. Oke. Marcella? Marcella, Bisa, Pak. apanya yang bisa? Bisa-bisa aja. Apanya bisa? Oke, saya anggap bisa. Ya. Kalau Anda belum paham,
Silakan. Silakan raise hand, siapa yang belum paham. Kalau Anda belum paham, saya akan ulangi. Tapi kalau paham, saya lanjutkan. Materi kita hari ini nggak banyak. Karena sehari ini kita clearkan dan kita habiskan berbicara arus. Paling nggak nyampe, ya mudah-mudahan tidak sampai setengah 12 kita udah selesai. Bisa jadi sampai 11:04 kita udah selesai. Ada yang mau bertanya? Ya? Oke. Sekarang saya minta Anda membayangkan. Ya, pantai selatan Jawa. Pantai selatan Jawa itu semua berada di belahan bumi selatan. Pantai selatan Jawa itu berada di belahan bumi selatan. Saya kasih waktu Anda 5 menit untuk memikirkan dan mendesain seperti yang tadi. Kira-kira pada saat kapan upwelling terbentuk di pantai selatan Jawa? Pantai selatan Jawa juga daerah penangkapan ikan loh. Kira-kira pada kondisi angin bertiup dari mana ke mana akan terbentuk upwelling di pantai selatan Jawa. Jawa yang bagian selatan. Yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Oke. Saya berikan Anda waktu 5 menit untuk desain. Berikutnya, saya akan minta siapa yang bisa memberikan gambaran dan bisa memberikan penjelasannya. Kenapa? Dan saya akan nilai. Saya anggap itu sebagian bagian dari kuis untuk Anda untuk menilai siapa yang paham. Oke, saya berikan waktu 5 menit. Nanti saya berikan waktu kesempatan Anda untuk menyampaikan apa yang Anda dapatkan. Kasus Pantai Selatan Jawa, saya pertegas, Selatan Jawa itu berada semua di lintang selatan. Pada kondisi kapan akan terbentuk upwelling di Pantai Selatan Jawa? Oke, silakan. Saya tunggu 5 menit. Nanti 5 menit saya panggil Anda. Siapa yang mau memberikan penjelasan? Silakan.
Oke, ada yang sudah bisa memberikan jawaban? Saya persilakan. Silakan raise hand. Oke, saya nggak tahu. Tati dan Dede. Silakan, Tati dan Dede, berikan penjelasan. Baik Pak, Apa Dede? Eh, Dede Pak. Dede. Tadi pertanyaan Bapak pada saat kapan dan angin bertiup dari mana upwelling pantai selatan terjadi? Upwelling pantai Ya. selatan terjadi itu pada musim kemarau Pak, karena di sekitar bulan Mei hingga Oktober di musim kemaraunya. Dan untuk eh, angin yang apa ya? Angin yang terjadi itu dipengaruhi oleh angin muson timur yang bertiup dari Australia Pak, menuju ke Asia. Bentar. Oke, itu Dede. Iya Pak. Kalau saya Pengetahuan Dede. bisa nggak digambarkan sesuai dengan alur pertimbangan dan penggambaran yang dibentuk berdasarkan yang terjadi di permukaan, di kolom, dan di dasar. Bisa nggak Dedek gambarkan seperti apa sebenarnya mekanisme? Jadi kita nggak bicara dulu nih masalah musimnya. Karena tadi kita sepakat, kita mulai beranjak dari anginnya, dari mana ke mana dulu nih. Dan kita gambarkan seperti apa proses terbentuknya. Oke? Baik Pak. Untuk angin tadi bertiup dari arah tenggara ke arah barat, dan Sebentar, angin sebentar, Dedek. Sebentar, Dedek. Saya buat di whiteboard ya. Kelihatan di saya ya, biar saya gambarkan apa yang disampaikan Dede. Kelihatan deh ya? Kelihatan screen di depan? Kelihatan, Halo? Pak. Oke. Ini pantai selatan Jawa. Ini Jawa. Saya gambarkan ini. Ini pantai selatannya. Ini yang mau kita gambarkan. Sekarang saya ikutin jalan berpikiran Dede. Dari mana anginnya, Dede? dari arah tenggara ke arah barat, Pak. Barat laut. Tenggara ke barat laut. Berarti dari sini. Seperti ini. Iya Pak. Oke. Kita mulai satu persatu. Apa yang terjadi? Transportnya kemana? Saya persempit deh, biar Dede nggak susah membayangkannya. Clear my doing. Oke. Saya ajak berpikirnya gini. Jangan dulu kita berpikir barat lautnya, kita pikir sejajar pantainya dulu deh. Ngikutin profil pantai. Kalau yang saya tangkap tadi dari Dede, berarti paling tidak dari sini ke sini. Sorry. Dede menggambarkan bahwa alirannya itu akan bergerak dari sini. Seperti itu ya. Kita ikut dulu profil pantainya, biar nggak susah nanti membayangkan. Dari sini ke sini. Itu deh ya. Sepakat ya seperti ini ya. Karena tadi kan Iya Pak. tenggara. Berarti saya tarik ke arah timur berarti. Nah, konteksnya kalau seperti ini, apa yang terjadi di permukaan mengikuti yang tadi, Dek? Di permukaan dulu kita bicara. Ini anginnya ke sini, windnya ke sini nih. Apa yang terjadi, Dek? Halo, Dede. Iya Pak. Apa yang terjadi? Kalau anginnya seperti ini. Kan Dede tadi gambarkan seperti ini nih. Oke lah, kita Ya. sederhanakan dulu. Biar gampang teman-temannya juga ngikutin. Kita ambil. Dia ini timur, ini barat. Dede menyatakan bahwa angin yang dari tenggara ke barat laut. Saya ambillah supaya ngikutin profil pantai, timur barat. Nah, apa yang terjadi di permukaan kalau anginnya seperti ini? Di permukaan bakal ini Pak, adanya gelombang karena yang digerakkan oleh angin. Iya, pasti. Kan tadi kita sudah bicara mekanismenya ya. Dari awal tadi kita bicara. Transportnya dari mana ke mana nih? Transport massa air.
dari bawah Nilai. permukaan ke atas, Pak. Nah, kita nggak bicara. Kan kita dari tadi sepakat. Kita breakdown dulu dia. Apa yang terjadi di permukaan, apa yang terjadi di kolom, apa yang terjadi di dasar. Jangan dulu kita bicara langsung dari bawah ke atas, Pak. Jangan dulu. Kita tinjau dulu satu persatu. Benar nggak akan terjadi upwelling dalam konteks ini? Bisa nggak dijelaskan ke kami kira-kira apa yang terjadi di permukaan, apa yang terjadi di lapisan interior, dan apa yang terjadi di lapisan dasar? Kan tadi itu kita gambarkan. Bisa bantu kami di halo? Baik, Pak. Untuk air permukaan yang terjadi di permukaan itu eh, yang diakibatkan oleh angin muson tadi, Pak. Apa ya? Kayak air permukaan terdorong menjauh dari pantai, Pak. Berarti kalau seperti ini, dia di belahan bumi selatan. Oke. Angin dari sini bergerak ke arah sini. Kira-kira konsep tadi, konsep yang disampaikan Nansen, dia akan dibelokkan searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam deh. Ke arah jarum jam, Pak. Di belahan bumi selatan loh. Di belahan bumi selatan. Berlawanan, Pak. Kalau jamnya seperti ini searah, sorry. Kalau yang disebut searah itu seperti ini jamnya, berarti yang berlawanan itu kan seperti ini. Berarti yang ini kalau searah ke sana, berlawanan berarti ke sini. Berarti transport yang dibentukkan ke arah sini. Ini yang key kan? Benar, dia menjauhi pantai key-nya. Masa airnya menjauhi pantai. Setelah itu apa yang terjadi di permukaan? Oke, ada yang bisa bantu Dede? Silakan. Langsung jawab saja. Buka mikrofonnya. Kalau transport yang berbentuk seperti ini ke arah sini, maka transport massa air itu akan bergerak menjauhi pantai. Konsekuensinya apa yang terbentuk di sini? Tadi saya tanya, katanya paham, paham Pak semua. Apa yang terbentuk? Dede juga boleh jawab kalau memang sudah ini. Apa yang terbentuk? Ada? Upwelling, Pak. Ya, Anda kan bicara upwelling, tapi mekanismenya yang perlu kita tinjau. Jangan cuma bicara, oh di sini terjadi upwelling, Pak. Oh di sini terjadi downwelling. Pertanyaan saya, bagaimana mekanisme yang terbentuk? Kenapa Anda bisa menyimpulkan upwelling? Itu yang kita pelajarin hari ini. Bukan sekedar bicara, oh di sana terjadi upwelling, Pak. Bagaimana terjadinya upwelling? Kan tadi kita bicara, kita lihat apa yang terjadi di permukaan. Angin di permukaan akan bergerak dari mana ke mana. Oke, dari timur ke barat. Kasusnya terjadi di belahan bumi mana? Tolong perhatikan, saya berbicara, ini akan ada menjadi tugas Anda juga nanti, supaya Anda paham urutannya pada saat Anda menjelaskan upwelling. Kita tinjau dulu di permukaan. Maka yang pertama kita tinjau lokasinya di belahan bumi mana. Belahan bumi selatan, Pak. Kalau belahan bumi selatan, yang perlu kita ingat bahwa gaya Coriolis akan membelokkan dia berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Kalau di belahan bumi utara, maka dia dibentuk dan dibelokkan searah dengan arah putaran jarum jam. Kasus Anda di belahan bumi selatan. Clear. Berarti angin tersebut akan dibelokkan berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Oke. Kalau tadi Dede menyampaikan anginnya bertiup dari timur menuju barat,
Berarti akibat adanya pembelokan Coriolis, maka dia dibelokkan berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Kalau timur barat yang terbentuk, sorry, biar Anda bisa lihat gambarnya dulu. Tolong sampaikan jawaban Anda, sampaikan nama Anda. Biar saya bisa baca nanti siapa yang menjawab. Ini tadi pantai selatan Jawa. Anginnya tadi kita mau meninjau yang ini. Ini timur barat. Kalau dia di belahan bumi selatan, angin bertiup dari timur ke barat. Berdasarkan konsep spiral Ekman tadi. Maka dia akan dibelokkan. Dibelokkannya ke arah selatan atau ke arah utara. Ini utara, ini selatan. Nilai I-nya ke utara apa ke selatan? Silakan yang mau menjawab langsung buka mikrofon Anda dan Anda sampaikan nama Anda. Izin menjawab, Pak. Oke. Saya Nyimas Siti Nurhaliza NIM 111, jadi jawabannya itu ke arah selatan. Karena Kenapa ke arah berlawanan selatan? dengan arah jarum jam, Pak. Oke. Jam 11 ya. Oke. Clear. Ini akan dibelokkan. Kalau searah jarum jam, dia ke sini. Kalau berlawan arah jarum jam, dia ke sini. Maka clear bahwa dia dibelokkan ke arah sini. Clear bahwa pembelokannya atau transportnya akan bergerak ke daerah sini. Inilah konteks transportnya. Transport yang terbentuk itu ke arah sini. Kalau transport yang terbentuk ke arah sini, apa yang terjadi di permukaan? Ini kan transportnya akan terbawa dari sini nih. Kira-kira berdasarkan konteks yang tadi, apa yang terjadi di permukaan dulu? Karena di permukaan, gaya Coriolis akan diimbangi oleh adanya gradien dari angin. Apa yang terjadi? Step by step untuk menjelaskan bagaimana mekanisme geostropiknya terbentuk. Ada yang mau memberikan jawaban? Saya persilakan langsung buka mikrofonnya, Anda sampaikan. Apa yang terjadi di lapisan permukaan? Satu, dua, Menjawab, Pak. Jadi apa? kalau misalnya dia bergerak ke selatan, itu di permukaan itu bakalan pergerakan airnya itu menjauhi pantai. Nah, Oke. kalau menjauhi pantai, daerah tersebut itu akan kosong dan diisi oleh Sebentar. Sebentar dulu. Kita nggak bicara dulu diisi. Yang pasti di sini kosong, iya, di Pak. sini numpuk. Di sini numpuk kan ya? Iya, Pak. Oke, clear di situ dulu. Berarti di sini terjadi kekosongan, di sini terjadi penumpukan, di sini terjadi kekosongan. Clear untuk lapisan permukaan kita dulu bicara. Maka massa air akan terdorong menjauhi pantai, sehingga di pantai terjadi kosongan massa air, di lapisan permukaan terjadi penumpukan massa air di lapisan atau di daerah lepas pantai. Maka kita sekarang tinjau ke lapisan interior. Itu step by stepnya. Permukaan dulu kita lihat apa yang terjadi di lapisan interior. Silakan. Siapa yang bisa memberikan argumen? Saya nggak bisa melihat nama Anda, nggak bisa melihat tampilan, tapi paling Anda silahkan membuka mikrofon, sebutkan NIM-nya. Apa yang terjadi di lapisan interior? Ada yang bisa memberikan jawaban? Lapisan interior adalah kolom perairan. Apa yang terjadi di kolom perairan?
Ada? Oke. Ingat, pada saat kita bicara geostropik, maka konsep geostropik bicara gradien tekanan diimbangi oleh gaya Coriolis. Oke. Gradien tekanan diimbangi oleh gaya Coriolis. Sekarang berarti yang kita tinjau cuma dua. Gradien tekanannya seperti apa? Coriolisnya bagaimana? Gradien terbentuk karena adanya perbedaan tekanan titik 1 dan titik 2. Terjadi penumpukan di titik 2. Berarti di sini tekanannya lebih tinggi dibandingkan titik 1. Konsekuensinya, gradien tekanan akan bergerak dari titik 2 menuju titik 1. Gradien tekanan akan bergerak dari titik 2 ke titik 1. Itu gradien tekanan. Itu di kolom perairan. Kalau gradien tekanan bergerak dari titik 2 ke titik 1, kemana arus geostropiknya? Siapa yang bisa jawab? Kemana geostropiknya? Kita di belahan bumi? Kita di belahan bumi? Selatan, Pak. Selatan. Berarti ini akan dibelokkan berlawan dengan arah jarum jam. Maka geostropiknya itu akan bergerak ke arah barat, sejajar dengan arah angin. Kan ini. Sementara transport air di sini itu akan bergerak mendekati pantai. Selesai di kolom interior atau di kolom perairan. Kita lihat ke dasar. Di dasar, maka akan terbentuk Coriolis akan diimbangi oleh adanya gesekan di dasar. Karena dia berada di bagian dasar, maka dia akan mengikuti profil pantai. Ini bergerak mendekati pantai. Begitu mendekati pantai, maka dia akan dibelokkan mendekati permukaan. Makanya terbentuk yang disebut DD tadi, terjadi upwelling. Oke, maka tahapan Anda untuk berbicara apakah terjadi upwelling atau tidak, Anda tinjau dulu lapisan permukaan. Lokasi kita di belahan bumi utara atau bumi selatan. Gaya Coriolis akan mengimbangi adanya gradien atau gesekan akibat angin. Anda tinjau itu. Kemana anginnya, dibelokkan kemana, maka di mana massa airnya akan menumpuk. Itu yang kita definisikan di lapisan permukaan. Setelah itu kita masuk ke kolom atau lapisan interior. Lapisan interior yang kita ingat bagaimana konsep geostropik. Gradien tekanan akan diimbangi oleh gaya Coriolis. Berarti saya lihat tadi, tekanannya di mana lebih tinggi. Penumpukan terjadi di lokasi 2. Berarti tekanan di titik 2 lebih tinggi. Maka transport di kolom perairan itu akan bergerak dari 2 ke 1. Oke. Lapisan transportnya dari 2 ke 1. Geostropiknya atau arus geostropik akan dibelokkan mengikuti sesuai dengan gaya Coriolisnya. Kalau gaya Coriolis sini, gradien tekanan ke sini, maka dibelokkan berlawanan arah dengan jarum jam. Ini geostropik. Selesai di kolom perairan. Kita tinjau di dasar perairan. Di kolom perairan atau lapisan yang di atasnya itu bergerak mendekati pantai. Maka begitu dia menyentuh atau membentur profil pantainya, maka dia akan dibelokkan menuju ke atas. Nggak mungkin dia bergerak ke bawah, karena ke bawah dia pasti menembus dasar perairannya. Maka sekali lagi saya ingatkan,
tahapan kita untuk mengidentifikasi, kita mulai di lapisan permukaan bagaimana, di kolom bagaimana, di dasar bagaimana. Bukan ujuk-ujuk Pak upwelling Pak. Kenapa upwelling? Ya upwelling aja. Nggak seperti itu karena kita sudah belajar bagaimana mekanisme dan proses terbentuknya upwelling di tempat tersebut. Oke. Sampai di sini. Saya bertanya sebelum saya memberikan penugasan. Ada yang mau bertanya? Sepia? Sepia? Saya sembari mengabsen ya. Anda sudah absen e-learning pun saya akan mengabsen. Sepia ada? Sepia saya anggap absen. Oke. Kaila. Kaila Ayesa. Iya, Pak. Ada yang mau tanyakan sebelum saya bertanya? Kaila Ayesa. Tidak ada. Tolong aktifkan mic-nya, jangan langsung diputus. Saya minta Anda Tidak ada, Pak. silakan on cam. Kaila. Kaila Ayesa. Ada pertanyaan Kaila? Nggak ada, Pak. Oke. Silakan kalau Anda mau off cam. Rahmat Sakir. Rahmat Sakir. Saya ingatkan saya sembari absen. Random, saya akan pilih. Silakan Rahmat. Anda di mana Rahmat Sakir? Rahmat Sakir, Anda ada di mana? Lagi di perpus nih, Pak. Oke. Ada yang mau tanyakan? Nggak usah dulu matikan ininya, mikrofonnya. Rahmat Sakir, Anda di perpus berarti kan pakai koneksi kampus ya. Silakan Rahmat Sakir, on cam Anda, kamera Anda. Rahmat Sakir, Iya, Pak. silakan nyalakan kameranya. Dan hidupkan mikrofon Anda. Hidupkan mikrofon Anda. Oke. Yang mau ditanyakan, Rahmat Sakir. Nggak usah dulu matikan mikrofonnya. Nggak apa-apa, berisik nggak apa-apa. Karena itu dinamika Zoom. Silakan, nyalakan mikrofonnya. Iya, Pak. Oke, apa yang Anda mau tanya? Nggak usah dimatikan mikrofonnya. Dengar Maaf, di saya sini tidak berisik, usah. Pak. Nggak apa-apa, kita mendengarkan keberisikan Anda. Ada yang Anda mau tanyakan? Ada yang Anda mau tanyakan? Cukup, Pak. Cukup apa? Bisa Anda jelaskan ke kami bagaimana mekanisme terbentuknya dan mekanisme kita mempelajari upwelling tadi? Oke, cukup. Dari tadi berarti kita berbicara pun dengan kondisi itu Anda tidak kondusif untuk belajar.
Itu menunjukkan niat kita untuk belajar pun sebenarnya tidak ada. Oke, silakan matikan mikrofon. Syahrani, Hadir, Syahrani, Pak. Hadir. Oke. Ada yang mau tanyakan Syahrani? Kalau sekarang nggak ada, Pak. Kenapa? Bintang, ada yang mau tanyakan? Bintang, ada yang mau tanyakan? Silakan nyalakan mikrofonnya, Bintang. Muhammad Bintang Pratama. Iya Pak, hadir Pak. Silakan nyalakan mikrofon Anda. Bukan Iya Pak, mikrofon teman. Ada yang mau tanyakan? nggak ada Pak. Oke. Saya nggak bisa membayangkan dari beberapa sampel acak. Silakan matikan mikrofon Anda. Baik, terima kasih Pak. Saya nggak bisa membayangkan dari tadi kita menyampaikan dengan kondisi Anda seperti itu semuanya. Apakah Anda kuliah atau tidak, kita nggak bisa membayangkan. Karena begitu kita bertanya, suara Anda sendiri pun Anda nggak dengar. Ini pembelajaran untuk Anda semua. Lain kali mata kuliah apapun, tidak hanya oceanografi fisik. Kalau memang kita mau belajar, carilah tempat yang memang kita bisa belajar. Saya pun harus mencari tempat di mana saya bisa untuk memberikan materi ke Anda dan itu tidak mengganggu. Itu pembelajaran untuk Anda ya. Oke. Prima Dharma Wangsa. Hadir Pak. Ada yang mau kamu tanyakan? Nggak ada Pak. Oke. Kalau tidak ada, Anda silakan catat penugasan Anda. Tugas Anda. Kapan dan bagaimana mekanisme terbentuknya upwelling di pantai barat Sulawesi. Di pantai barat Sulawesi. Kapan dan bagaimana mekanismenya di pantai barat Sulawesi. Pantai selatan Jawa dan pantai barat Sumatera. Ada 3 lokasi. Pantai barat Sulawesi, pantai selatan Jawa, dan jadi disuruh buka mikrofon, lomba-lomba tutup mikrofon. Oke. Jelaskan kapan dan bagaimana mekanismenya. Gambarkan seperti yang di slide tadi. Jelas? Laura jelas? Laura Destrianti jelas? Saya panggil 2 kali lagi, tidak ada berarti saya anggap absen. Laura Destianti jelas? 1. Laura Destrianti jelas? Oke, terima kasih Laura. Safira. Safira Ananda. Safira Ananda jelas? 1. Safira Ananda jelas? 2. Oke. Terima kasih Safira. Saya akan anggap yang tidak menjawab berarti Anda dalam posisi tidak hadir sebenarnya. Hanya pajang profil. Aditya Putra Permadi. Iya Pak, Jelas? jelas Pak. Coba kamu bacakan apa yang saya sampaikan terakhir. Jadi penugasan harinya itu jelaskan kapan dan bagaimana mekanisme terbentuknya upwelling
di pantai barat Sulawesi, pantai selatan Jawa, dan pantai selatan Sumatera, dan juga buatkan gambar atau sketsanya, Pak. Oke, terima kasih Aditya. Itu menjadi Sama-sama, Pak. penugasan kali ini. Oke, saya teruskan sedikit lagi slide-nya. Nggak banyak lagi saya rasa, hanya berbicara itu. Ini dulu. Oke, saya teruskan. Konsep ini sudah clear. Ini ringkasan apa yang terjadi di gambaran tadi. Anda bisa ambil di e-learning yang sudah diupload, tinggal dilihat dan dipahami bagaimana mekanismenya, gambarnya di sini, tahapannya itu digambarkan dengan sketsa. Oke, saya masuk ke sini. Nah, dari konsep tersebut kita bisa lihat tadi, oh ternyata tidak selamanya di satu tempat itu akan mengalami upwelling, nggak selamanya. Ada yang dia memang terus-menerus terjadi di situ, karena angin itu cenderung bertiup seperti itu terus sepanjang tahun, sehingga transportnya juga cenderung menjauhi pantai, maka terjadi kekosongan di pantai. Terbentuk upwelling. Ini contohnya di pantai Peru, pantai California di Amerika, pantai Senegal di Afrika. Itu cenderung terus-menerus. Yang membedakan cuma kuat lemahnya anginnya. Kuat lemahnya posisi angin di situ. Tapi panjang tahun akan terjadi upwelling. Kemudian tipe periodik. Sama seperti yang kita lihat tadi. Oh ternyata ada loh musim tertentu dia akan terbentuk upwelling. Musim yang lain dia tidak terjadi upwelling. Bisa jadi seperti itu. Dan ini cenderung bergantian, ngikutin profil anginnya dari banyak kasus pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera, kemudian juga Laut Banda, Laut Akuru itu juga bergantian. Oke. Nah, kondisi inilah yang juga mengakibatkan bagaimana pengaruh dorongan angin itu kadang-kadang membentuk kecepatan arus, terutama di daerah-daerah yang sempit di barat samudera, ini akan cenderung menguat pola alirannya. Nah, gambaran ini bisa kita lihat nanti apa yang dilakukan Sverdrup tahun 47, apa yang dilakukan Stommel. Artinya, ada konsep-konsep pada saat kita bicara gyre, kita juga bicara ada penguatan arus di daerah sisi bagian barat dan ada pelemahan arus di sisi bagian timur. Kenapa terbentuk seperti ini? Karena adanya pengaruh gaya Coriolis, bagaimana variasi dan kekuatan angin, serta bagaimana gesekan antara arus dengan batas dari lautan tersebut. Ini yang disebut dengan Western Intensification. Penguatan di sisi barat samudra. Kecepatan arusnya menguat di sisi barat, di sisi timur dia lebih lemah, tapi dia menyebar ke lapisan yang lebih dalam. Oke, itu yang bisa disampaikan hari ini. Artinya materi arus selesai minggu ini. Berikutnya kita akan masuk materi gelombang, termasuk juga nanti pasang surut. Saya minta mungkin 1 atau 2 pertemuan nanti kita akan ambil di waktu di luar kuliah. Artinya kita akan tetap laksanakan agar pemahaman Anda terkait gelombang, terkait pasang surut juga tersampaikan. Sekarang saya minta silahkan semua menyalakan kamera. Saya minta semua silahkan aktifkan kamera Anda. Nggak sampai 5 menit kok, nggak habis kuotanya juga. Nggak sampai 5 menit saya minta. Semakin cepat Anda membuka, semakin cepat nanti Anda juga close. Oke. Dede dan Tati, Anda tidak aktifkan kamera? Dede dan Tati, silahkan aktifkan kamera. Oke.
Kamu bergelap-gelapan ria berdua, Dede dan Tati ya. Sama seperti, ya, Dede dan Tati bergelap-gelapan, hati-hati. Nanti nggak kelihatan apa-apa. Kezia dan Pinkat. Saya nggak bisa melihat Anda, Kezia. Hadir Pak. Sudah Pak. Oke, jangan dulu dimatikan kameranya. Kita pengen lihat apa sebenarnya aktivitas Anda. Prabu, Izin Pak. Nanti di kamera saya sudah nyala Pak. apa? Kenapa, Kezia? Device saya sudah dinyalain Pak. Sinyal Pak. Prabu, kita tunggu teman Anda supaya semua on cam dulu. Silakan Prabu. Kayaknya begitu diminta aktifkan, segera aktifkan semua biar nggak lama kita. Prabu, Prabu. Oke, saya sambil ngabsen nih sebenarnya. Prabu, oke, saya anggap tidak hadir ya. Safira tadi sudah dipanggil, Laura juga sudah dipanggil. Prima Darmawangsa, silakan aktifkan kamera Anda. Prima Darmawangsa, Hadir, Pak. ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Cuma satu harapan saya, kapanpun dan mata kuliah apapun, kenapa Kaila Ayesa? Kuliah apa saja pun, tolong cari ruangan yang kondusif. Kalau saya membayangkan tadi Anda beberapa orang yang acak saya ambil, Anda sendiri tidak mendengar apa yang Anda sampaikan. Bagaimana mungkin Anda bisa mendengar apa yang kami sampaikan? Kalau hanya sekedar mengisi absen, lebih bagus Anda chat ke saya Anda WA ke saya, Pak, saya izin. Saya absen saja. Ya, itu pembelajaran untuk kita hari ini, di samping pembelajaran materi tentunya. Ada yang mau bertanya? Silakan, saya berikan terakhir. Ada Bintang? Bintang dan Abdul Azim. Kalian tandem sepertinya. Iya Pak, hadir Pak. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Tidak ada Pak. Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Ya, tidak ada. Saya nanya Bintang, seorang perempuan yang keluar. Oke ya, itu saja. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, tolong dibaca apa yang sudah diupload di e-learning. Materi itu akan membantu Anda untuk menjelaskan. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke? Saya izin ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Siang Pak. Izin sebelumnya Pak. Bapak, siang Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Izin Pak. Silakan, siapa yang izin? Nyimas Pak. Ini kebetulan Nyimas record videonya. Nanti izin untuk upload di YouTube boleh Pak? Oh, ya silakan saja. Upload Baik, ya. terima kasih Bapak. Yang pasti satu, Nyimas. Lebih bagus ke teman-temannya juga di-share. Biar teman-temannya baik. paham ya. Baik Terima Pak. kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak.